Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang sahabat Lingkar Madani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan pada pagi ini. Pagi ini kita melakukan sesi ke-6 dengan topik mendesain job description yang meningkatkan motivasi bersama Bapak Michael Tri Alfonso Sularso sebagai narasumber kita pada sesi ini dan sesi selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi nih, aku langsung serahkan kepada Mbak Ririn selaku moderator. Halo Mbak Ririn. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat Lingkar Madani. Hari ini kita bertemu kembali di webinar sesi ke-6 dengan judul tentang uraian peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Pembicara kita hari ini adalah Pak Tri Sularso atau yang akan Pak Tri, yaitu lulus dari IKIP Santa Dharma Jogja dan mengawali karir sebagai English Instructor di Departemen Personalia di PT Badak NGL tahun 1900 ya, hingga menempati posisi sebagai HR. Saat ini Pak Tri di Insan Performa Consulting sebagai Associate Partner dan sudah terlibat di banyak proyek consulting, salah satunya yaitu Okta. Silakan Pak Tri. Saya Ya, dimulai. baik. Semangat pagi teman-teman semua. Salam sehat dari Kalasan, Jogja. Perkenalkan, nama saya Tri Sularso. Biasa dipanggil Tri. Saat ini adalah Associate Consultant untuk Insan Performa. Saya adalah seorang pensiunan dari perusahaan gas alam cair di Kalimantan Timur, Bontang. Sesuai judul hari ini, sebetulnya saya lebih senang menerangkan sedikit. Awalnya adalah mengenai background dari Zoom kita hari ini, yaitu mendesain job description yang memotivasi. Jadi sebetulnya teori motivasi yang paling afdol, yang paling terkenal itu adalah teori dari Abraham Maslow mengenai motivasi. Tapi sebetulnya kalau mau membicarakan mengenai motivasi kerja saja, itu adalah pengembangan dari teori motivasi Maslow yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg, seorang Jerman psikolog yang kemudian mengembangkan dua hal dalam dunia kerja. Jadi ada yang disebut dengan hygiene factor dan ada yang disebut motivational factor dalam pekerjaan. Hygiene factor itu seperti faktor yang membuat orang jadi betah kerja di suatu tempat. Hanya betah ya, bukan termotivasi. Misalkan peraturan perusahaan yang jelas, insentif yang bagus, kemudian alat pekerjaan yang memadai. Itu adalah bentuk-bentuk dari yang disebut hygiene factor. Sedangkan motivational factor itu hampir tidak ada hubungannya dengan gaji, dengan fasilitas. Motivational factor itu ada 4, yaitu recognition yang pertama. Yang paling utama adalah recognition, pengakuan bahwa kamu bekerja dengan baik, bahwa kamu diakui hasil kerjanya, itu bentuk dari motivational factor atau yang memotivasi kita untuk bekerja. Maka ada orang yang kadang-kadang merasa bahwa aku betah di tempat ini karena aku dihargai meskipun gajinya kecil. Ya meskipun ya cukup saja, tidak berlebihan, tapi dia termotivasi. Itu yang disebut dengan recognition. Yang kedua adalah bisa melihat achievement dalam pekerjaan dia. Dia bisa melihat bahwa aku menghasilkan sesuatu. Aku punya fungsi di dalam organisasi ini. Itu salah satu bentuk yang kedua dari motivational factor menurut Frederick Herzberg. Kemudian pekerjaan itu sendiri sesuai dengan tanggung jawab saya, knowledge atau ilmu yang saya miliki ketika saya sekolah, pengalaman saya itu sesuai dengan pekerjaan saya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian ada yang keempat adalah tanggung jawab.
Saya melihat bahwa kalau saya tidak mengerjakan ini, banyak orang yang akan menderita atau banyak orang yang tidak mendapatkan kepuasan kerja atau tidak mendapatkan data yang cukup baik atau cukup akurat. Itu disebut tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah advancement. Advancement ini artinya dia punya kesempatan untuk maju dalam pekerjaannya dia. Misalkan dari posisi A naik ke posisi A+, kemudian menjadi A double plus gitu ya. Itu yang disebut advancement. Nah, itu kemudian dikembangkan juga oleh yang disebut dengan Bapak manajemen modern, yaitu Peter Drucker namanya. Peter Drucker itu kemudian mengembangkan yang disebut dengan manajemen by objective. Kenapa objektif? Karena objektif itu membuat orang menjadi termotivasi. Jadi dalam pekerjaan itu memang harus ada objektifnya. Saya punya fungsi apa dan objektifnya apa, lalu achievement saya apa di situ. Itu yang membuat orang menjadi termotivasi. Motivasi kerja, bukan yang senang bekerja saja atau sudahlah asal masuk jam 7 pulang jam 4 selesai, lalu menjadi angkatan 704. Masuk jam 7, pulang jam 4, tengahnya kosong, nggak ada mengerjakan apa-apa. Itu membuat orang tidak termotivasi kerja. Ya. Baik, itu latar belakang sedikit. Mendesain job description itu juga harus mendorong pada performance yang menuju kepada kepuasan kerja. Job desk-nya harus membuat orang tertantang, membuat orang melihat hasilnya. Apa yang saya kerjakan itu. Melihat bagaimana pengaruh pekerjaan saya terhadap pekerjaan orang lain atau kebahagiaan orang lain terutama. Oke, gitu ya. Maka hari ini kita mencoba untuk membahas mengenai designing performance base. Jadi performance base job description. Uraian jabatan yang mendorong performance. Begitu. Oke? Pada umumnya untuk mendapatkan performance culture yang tinggi itu yang pertama yang paling dekat hubungannya adalah leadership. Ya, leadership itu kunci dari performance. Tidak ada job desk oke, tidak ada fasilitas kerja yang cukup bisa oke tanpa itu semua. Yang dasar utamanya yang paling dekat adalah yang mempengaruhi paling dekat adalah leadership. Banyak pembantu zaman dulu itu yang namanya sudah ikut sama keluarga, itu meskipun dia tidak digaji pun kadang-kadang ikut terus sama keluarga sampai meninggal dunia di tempat itu karena tadi leadership, karena dia diwongke, dianggap keluarga oleh keluarga itu, jadi dia merasa senang. Di luar itu tentu ada yang kalau misalkan yang modern ya tentu saja itu yang berhubungan dengan mindset dan capability. Ada kekayaan intelektual di situ. Selain itu, proses kerja dan reinforcement. Jadi reinforcement yang kasih contoh, di beberapa perusahaan itu memberikan reward atau award, semacam souvenir gitu kepada mereka yang selama bekerja 10 tahun tidak pernah melakukan near miss atau accident atau apa gitu. Itu yang disebut reinforce. Tapi tentu saja prosesnya juga harus baik. Nah, yang ketiga adalah sistem dan infrastruktur. Sistem bagaimana dilaporkan, bagaimana pekerjaan dilakukan, itu disebut sistem. Nah, job desk itu ada di sini, di fungsi ini. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita melihat ini panahnya menuju ke kanan kalau saya ya, melihat ke kanan. Tapi saya akan menjelaskan justru sebaliknya dari kanan ke kiri. Untuk meningkatkan atau menciptakan high value performance itu diperlukan yang disebut dengan performance management, anak panahnya itu. Karena kita mau menuju ke sana. Performance development itu sangat penting.
misalkan meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kompetensis, meningkatkan knowledge, skill, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan performance development. Performance development itu perlu ada pendukungnya, tidak bisa berjalan sendiri. Yang pertama adalah incentive development. Jadi mesti harus dikembangkan juga incentive development. Di beberapa perusahaan yang saya tahu, kalau satu jabatan itu ada katakan 32 kompetensis. 32 skill list atau apa namanya kita tidak tahu, tidak standar. Nah, setiap kali mendapatkan atau penguasaan terhadap list-list tertentu, itu ada insentifnya. Entah itu berupa kenaikan gaji, kenaikan tunjangan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yang di bawahnya adalah kompetensi development. Pegawai yang sudah katakan anak sarjana kimia gitu, itu mesti perlu masih belajar banyak kalau dia mesti belajar mengenai heat transfer. Karena itu tidak terlalu didalami ketika dia kuliah. Maka kompetensi development juga diperlukan. Ya, jadi performance development itu harus didukung dengan incentive development dan juga kompetensi development. Nah, untuk menjaga kestabilan supaya panahnya itu mengarah kepada high value performance, maka diperlukan busur yang besar, yang kuat, yang disebut dengan organization value. Ya, organization value. Jadi value-value yang ditanamkan oleh perusahaan terhadap pegawai atau pekerja. Nah, sebelum itu untuk mempersiapkan yang disebut performance development harus ada human resources architect dan juga organizational architect. Nah, job description itu adalah salah satu bagian dari organizational architect. Oke. Dengan demikian maka untuk mendapatkan masih jauh jadi ceritanya. Kalau job description-nya itu performance based, diharapkan membantu terjadinya performance development sehingga bisa mengarah kepada high value performance. Gitu. Kenapa kita perlu job description? Kalau tersedia job description, itu memang menghindari apa yang terjadi seperti ini, ketidakpedulian terhadap kinerja. Orang yang tidak punya job desk pasti mengatakan, saya nggak tahu pekerjaan saya. Dengan ketersediaan job desk, maka ketidakpedulian ini akan hilang, akan meningkat. Kepeduliannya akan meningkat. Lalu reaksi emosional saling menyalahkan. Ya, ini yang paling utama. Ini bukan pekerjaan saya, Pak. Itu pekerjaan dia, bukan saya. Saya tidak tanggung jawab terhadap itu. Kemudian kesalahan biasanya meningkat. Karena ketidaktahuan, ketidakjelasan, kebingungan. Saya harus mengerjakan apa? Stres pegawai, menurut survei yang pernah saya baca dalam satu artikel, cuman saya mencari kemarin tidak ketemu, mengatakan begini, pegawai yang mau bekerja itu stres duluan. Karena sebetulnya nanti di pekerjaan saya akan kemungkinan bertemu. Yang paling parah itu adalah ketemu dengan atasan yang tidak menyenangkan. Itu stres yang pertama. Stres yang kedua adalah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu kebingungan itu. Lalu terjadilah kemudian pengunduran diri. Biasanya begitu. Dengan adanya job description, itu pengunduran diri, kebingungan, dan sebagainya itu semakin mengecil. Lalu kalau job description tersedia, tapi lebih jelas dapat dilakukan, itu dapat meningkatkan tanggung jawab. Oh, ini tanggung jawab saya, ini harus saya kerjakan. Bahkan dia bisa tidak tidur meskipun tidak tidur dan tidak mengeluh, namun karena dia punya kejelasan tanggung jawab. Lalu
Kalau ada job description yang jelas, maka indikator kinerja juga jelas. Ini tanggung jawabmu, ini bukan tanggung jawabmu, ini lemah, maka kamu yang salah, dan sebagainya. Lalu hasil kinerja juga akan meningkat kalau job desk-nya tersedia dengan jelas. Ketidakjelasan job description adalah pemicu pertama saling menyalahkan. Oke, ini terminologi yang biasa. Job performance adalah kesuksesan seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan selama periode waktu tertentu didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Job position atau job evaluation adalah proses menganalisa dan menilai suatu jabatan. Ini banyak yang tidak standar karena menurut analisa masing-masing pemegang paten. Biasanya kita menggunakan paten, entah itu HEY, entah itu International Evaluation, entah itu dengan metode-metode analisa jabatan lain, ya. Jadi menentukan bobot seorang pegawai cocok duduk di jabatan ini dengan bobot, katakan itu adalah pangkat biasanya, atau golongan 10, golongan 15, tergantung dari. Kemudian performance appraisal. Performance appraisal adalah proses di mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Ini biasanya tahunan dilakukan, ya. Kemudian job competence adalah atau kompetensi jabatan adalah keterampilan sikap dan level kinerja yang terkait dengan pekerjaan atau posisi itu. Jadi dibutuhkan. Saya beri contoh di perusahaan saya ketika saya masih bekerja. Seorang S1 masuk, kemudian dia harus menganalisa sebuah pompa. Maka pasti tidak bisa. Maka dia perlu, meskipun pada waktu dia di kuliah S1 di teknik kimia atau teknik mesin, itu mempunyai pengetahuan tentang pompa, tapi adanya spesifik pompa yang dipakai di perusahaan itu, maka dia perlu dikembangkan job kompetensinya. Itu ya. Job description adalah ada beberapa definisi yang dipakai. Yang pertama adalah merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawan dalam menjalankan tugas. Semakin jelas job description yang diberikan, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Adalah job description atau uraian jabatan adalah pernyataan tertulis. Jadi yang pertama adalah pedoman atau panduan yang tertulis, ya, dan kemudian adalah menguraikan apa yang ada di dalam pekerjaan itu, ya, apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana mereka melakukan itu, dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Job analysis. Job analysis adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan. Job analysis ini lebih luas daripada job description tadi. Job analysis akan menghasilkan salah satunya adalah job description. Job design adalah proses penentuan peran dan aktivitas suatu jabatan yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan, dan bagaimana pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya. Job design nanti akan menghasilkan yang disebut job ladder atau job family. Misalkan kalau di sebuah perusahaan di PNS atau ASN saya tidak tahu, tapi yang jelas di perusahaan-perusahaan yang swasta yang pernah saya kenal, misalkan dia adalah operator boiler. Kemudian dengan penguasaan tertentu,
maka dia bisa menjadi leader untuk boiler. Kemudian dia bisa menjadi boiler supervisor untuk boiler dan pompa. Begitu, jadi berkembang. Itu yang disebut dengan job ladder. Naik dia pangkatnya. Kalau job family, itu adalah jabatan-jabatan yang satu bisa pindah ke yang lain karena latar belakang atau peran, tanggung jawab, dan kemudian khususnya latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sebagainya itu bisa saling dipindahkan. Itu yang disebut dengan job family. Sekarang kita bertanya, benefit of job description-nya apa kalau ada? Jadi benefits of job description itu tadi menjadi jelas segalanya, pekerjaan saya ini, kerjaan kamu itu. Dan biasanya adalah untuk penilaian pekerjaan, untuk career development, dan sebagainya. Itu job description. Juga job description bisa ditentukan untuk menentukan gaji, menentukan skala upah, dan sebagainya. Ya. Banyak yang dapat dilakukan. Bagaimana mengembangkan job description? Yang sudah saya katakan tadi, job analysis itu menghasilkan salah satunya adalah job description. Job analysis juga bisa menghasilkan salah satunya adalah bentuk organisasi. Bisa. Lalu job analysis bisa menentukan job specification atau main specification untuk suatu pekerjaan. Lalu dari job analisis jabatan ini kita kemudian menyusun uraian jabatan. Setelah menyusun uraian jabatan, biasanya dikonfirmasi atau divalidasi dengan yang mempunyai pekerjaan itu. Kita tanya, apakah benar pekerjaan yang dilakukan seperti ini? Atau ada tambahan lain? Itu tahap pertama. Tahap kedua, kemudian disampaikan ke atasannya. Atasan akan melihat dengan helikopter view yang lebih tinggi, dia akan melihat, oh ini tidak termasuk dia, bukan tanggung jawab dia. Ini nantinya akan menjadi tanggung jawab orang lain, misalkan seperti itu. Itu yang disebut dengan validasi uraian jabatan. Maka dari job description yang sudah terbentuk itu, ini job analysis, output of job analysis, tadi sudah saya katakan, maka kalau kita melakukan job analysis akan menghasilkan role description, job specification, job evaluation, job classification, job performance, training, career development, competencies, profile, HR planning, dan legal requirement. Nah, sekarang untuk benefit of job description adalah bagi atasan, uraian pekerjaan digunakan untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Jadi tahu bahwa ini ada pekerjaan, kepada siapa saya mendelegasikan. Itu jelas ya bagi atasan seperti itu. Lalu, wah ini kalau hanya dikerjakan oleh satu orang, ini nggak bisa. Ini mesti dikerjakan oleh dua orang. Maka saya akan minta tolong si A untuk membantu si B. Itu termasuk bagi atasan adalah begitu. Bagi pimpinan perusahaan, uraian pekerjaan untuk memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang jabatan menghasilkan kinerja optimal saja. Bagi pemegang jabatan, uraian pekerjaan sebagai panduan dan pedoman kerja serta untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari organisasi. Bagi perekrut, bagi orang yang di HR yang merekrut orang, ini digunakan untuk ya data-data kandidat seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian dia bisa tuntutan jabatan seperti apa, relasi dengan pihak lain seperti apa. Jadi nanti dapat kita pada waktu interview perekrut akan tahu. Untuk trainer tentu saja untuk pengembangan kebutuhan pelatihan. Seperti tadi seorang engineer mesti dilatih untuk bagaimana boiler atau pompa atau sebuah alat yang disebut dengan rotating equipment dan sebagainya itu dapat bekerja. Itu bagi trainer seperti itu. Contoh salah satu bentuk dari job description untuk trainer ya. Itu adalah misalkan begini.
seorang teknisi atau electrician itu pertama kali yang harus mereka ketahui apa? Itu digali dari job description. Salah satunya adalah menggunakan alat ukur electricity. Itu penting. Karena ketika dia masuk atau ketika dia sekolah atau mungkin bahkan kuliah, itu belum pernah praktek dengan alat yang spesifik yang digunakan oleh perusahaan itu. Itu salah satu bentuk dari training. Ya, dikatakan perekrut itu sekarang harus hati-hati untuk perekrut, tidak boleh mencantumkan jabatan ini hanya bisa diisi oleh laki-laki. Itu harus hati-hati. Itu pengetahuan dari job desk. Karena apa? Semua dapat dikatakan baik laki-laki maupun perempuan dapat mengerjakan pekerjaan yang hampir sama. Kemudian untuk perencanaan karir jelas. Tadi sudah saya katakan, habis dari technician atau operator boiler, dia bisa menjadi operator atau lead operator, membawai anak buah yang cukup banyak karena boilernya lebih dari 20 biji gitu ya. Kemudian dia menjadi supervisor untuk satu area. Itu disebut dengan perencanaan karir seseorang. Perencanaan yang selanjutnya, perencanaan dan pengembangan organisasi. Yang disebut dengan ini adalah organisasi itu di sebuah perusahaan gas alam cair yang saya ketahui itu ternyata tidak menemukan gas lagi. Maka dia perlu untuk menjual pegawainya yang sudah berpengalaman untuk ke perusahaan-perusahaan lain di luar negeri yang membutuhkan. Lalu dia kemudian itu dari bagaimana dia bisa merencanakan itu adalah karena job description-nya jelas. Gitu. Bagi job evaluator adalah menentukan job grade seseorang. Dia masuk skala upah berapa, gajinya itu dari skala minimum dan maksimumnya berapa, itu dengan yang namanya job evaluator. Tujuan dari job description adalah mengkomunikasikan secara jelas arah organisasi dan menyampaikan kepada karyawan di mana mereka berperan dalam organisasi. Penting. Karena peran itu penting dalam motivasi kerja, namun yang lebih penting adalah hasil atau achievement yang akan dia dapat. Ya. Itu lebih memotivasi. Peran dia itu juga sudah memotivasi, tapi akan lebih memotivasi kalau dia mempunyai kesempatan untuk melihat karya dia di dalam organisasi ini. Lanjut, menetapkan secara jelas ekspektasi organisasi terhadap karyawan. Contoh ada sebuah jabatan yang namanya Policy and Procedure Guide, koordinator. Koordinator Policy and Procedure. Dia dalam 1 tahun harus merevisi 120 policy and procedure. Hanya mereview. Itu jelas jadi tujuannya. Ya, ekspektasi organisasi apa. Semua policy and procedure tidak boleh kedaluarsa, misalkan seperti itu. Nah, yang ketiga, memperjelas batasan dari tanggung jawab karyawan. Ini untuk membedakan. Banyak karyawan yang tersinggung karena kadang-kadang dilewati sama atasannya. Itu ya, itu supaya nanti memperjelas batasan-batasan itu. Hati-hati, ada negatif aspek atau potensi yang negatif dari job description. Job description itu biasanya sekali dibuat lalu untuk selamanya. Itu kadang-kadang dia menjadi ketinggalan zaman akibat perubahan lingkungan kerja yang cepat biasanya. Beberapa contoh yang ingin sampaikan, misalkan di salah satu perusahaan itu ada sistem untuk mencatat, mengeluarkan atau mengupdate material atau stok yang ada di perusahaan itu.
kemudian dia begitu ahlinya, ketika ada perubahan yang disebut dengan SAP gitu, ada SAP gitu, dia tidak berubah. Lalu kemudian dia ketinggalan zaman. Ini orangnya yang ketinggalan zaman. Job desk-nya dirubah, dia tidak bisa mengikuti dan hanya berkutik dengan yang disebut sistem lama itu. Gitu. Itu yang disebut ketinggalan zaman. Job desk itu bahayanya juga tadi yang saya katakan. Jadi dokumentasi saja. Tidak menjadi way of life untuk tiap hari bekerjanya. Lalu ada potensi lagi, pastikan organ jabatan memiliki fleksibilitas yang cukup. Jadi tidak mesti harus bekerja individu, misalkan itu salah satu tantangan. Ya, fleksibilitas yang cukup. Lalu gunakan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari, itu yang saya sebut tadi. Bahwa saya selalu mengacu kepada job desk saya. Nah, bagaimana sekarang mendesain performance-based job description? Kita mendesainnya seperti apa? Kalau kita mendesain, maka framework-nya adalah atau job analysis consideration yang pertama, framework. Kemudian mereview strategi, kemudian strategi bisnis, dan banyak hal yang harus direview. Kemudian menganalisa proses bisnisnya, kemudian memetakan sasarannya, kemudian menganalisis, itu nanti kita bisa baca masing-masing ya. Kemudian dari analisis itu, kemudian muncul yang disebut dengan position atau role description-nya. Kalau kita menggunakan yang disebut dengan design base, itu adalah kekuatannya adalah ketika kita menganalisis berdasarkan pada design base adalah tugas terdefinisi dengan baik, tidak membutuhkan interpretasi secara mendalam, lebih efisien, lebih cepat dikerjakan, tidak membutuhkan banyak resources, ya. Kemudian dokumentasi lengkap dan teratur, deskripsi atau kualifikasi jabatan lebih objektif. Kelemahannya adalah memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengkomunikasikannya. Lalu perilaku non-rutin yang penting mungkin tidak tercermin dalam deskripsi itu, ya, dalam deskripsi tugas. Kalau kita menggunakan dengan desainnya lalu menjadi, jadi dengan design base itu akan menghasilkan yang disebut dengan organisasi yang seperti di kanan ini. Ada bisnis prosesnya seperti ini, big proses, kemudian dibuat sub bisnis prosesnya, gitu ya. Kalau misalkan begini, contohlah bisnis proses yang sederhana itu, tukang bakso misalkan gitu ya, dia pergi ke pasar beli sawi, daging, gurak, garam dan sebagainya. Lalu outputnya prosesnya adalah memasak itu semua, kemudian outputnya bakso, ya, dan peralatannya untuk dijual. Lalu dia jual, kemudian dia kembali, itu termasuk sub prosesnya adalah membuat bahan-bahan tadi dengan proses, dengan hasil bakso, lalu nanti ada sub proses lagi yang disebut dengan memasak kuahnya, lalu memasukkan kuah ke dalam dandang, menyiapkan mangkok dan sebagainya, itu yang disebut sub proses. Itu yang disebut dengan design base. Hasilnya adalah tadi activity-nya apa, inputnya apa, outputnya apa. Itu ya paling gampang seperti itu. Kemudian kalau kita punya design base, lalu mempunyai activity base, lalu hasilnya nanti adalah job desk. Itu yang disebut dengan design base. Kita lihat selanjutnya, dari situ kemudian lalu menjadi bentuk organisasi.
muncullah job description. Nah, kita mau menggunakan yang lain, nanti dari situ lalu muncul activity tree atau pohon aktivitas, bagaimana menyelaraskan seluruh aktivitas yang tadi dilakukan. Yang saya kasih contoh dengan tukang bakso itu. Jadi nanti banyak sekali yang disebut dengan activity tree tadi. Nah, kita sekarang mau menggunakan yang disebut dengan actual base. Actual base itu artinya kita menggunakan apa yang terjadi di saat itu, apa yang terjadi. Jadi actual base selalu mulai dengan yang disebut dengan business role position. Kemudian dia akan day-to-day activities-nya apa? Kita cari, kita gali. Lalu kita mencari, ini yang penting karena kita akan belajar dari yang disebut job description yang memotivasi, itu adalah ini. Maka saya langsung, saya langsung menuju kepada tadi yang desain tidak saya ini kan. Existing role position-nya seperti apa, day-to-day activity-nya seperti apa, dan general role-nya seperti apa. Lalu kita membedakan mana itu yang disebut dengan key performance indicator. Perusahaan pekerjaan ini atau posisi ini itu key performance indicator-nya apa? Selanjutnya adalah nature and scope. Nature and scope ini begini. Saya jelaskan. Jadi performance indicator katakan begini. Salah satu performance indicator dari seorang humas adalah menghindari konflik yang tajam atau konflik yang besar dengan pihak-pihak terkait atau yang disebut dengan stakeholders. Misalkan begitu. Salah satunya. Lalu nature and scope itu harus dijelaskan juga bagaimana dia harus misalkan punya tugas untuk selalu mempunyai kontak yang dekat dengan para pejabat-pejabat yang menentukan di suatu daerah. Punya hubungan yang baik, punya kontak atau relasi yang harmonis dengan itu. Itu masuk dalam nature and scope. Dia punya wewenang untuk, atau dia punya wewenang untuk mendampingi pejabat yang sedang mengikuti suatu seminar misalkan. Itu bentuk-bentuk nature and scope yang tidak masuk dalam key performance indicator. Key performance indicator adalah hasil akhirnya saja. Sedangkan nature and scope itu lebih menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan alamnya dia ketika dia melakukan itu apa ya, kesulitan-kesulitan apa yang dia hadapi. Lalu hubungan apa, fasilitas apa yang dia miliki, itu termasuk nature and scope. Gitu. Kalau kita menggunakan yang disebut dengan actual base, itu kekuatannya adalah data dan informasi utama didapatkan berdasarkan perilaku di dalam pekerjaan. Jadi kita langsung tahu, informasi perilaku dapat diperoleh secara detail. Tidak membutuhkan perencanaan khusus dan lebih fleksibel dalam mengaplikasikannya. Kelemahannya adalah data dan informasi yang didapat sangat banyak. Karena kita ada kemungkinan begitu kita interview pemegang jabatan yang tanggung jawab tetangganya pun diambil. Bisa jadi. Atau kalau orangnya susah ngomong, dia ada beberapa peran dan tanggung jawab yang tidak dia selesaikan. Maka perlu validasi tadi, ya teman-teman. Lalu memakan waktu yang cukup banyak ini pada waktu kita membuat actual base tadi. Membutuhkan resource yang memiliki keahlian interview. Maka kita sekarang langsung menuju ke job analysis untuk actual base. Data gathering itu yang pertama adalah melalui interview, melalui questionnaire, melalui observation. Untuk menjadi seorang job analyst atau seorang penulis job description, itu bisa menggunakan interview, dia bisa menggunakan questionnaire, dia bisa menggunakan observation. Pada umumnya yang dipakai adalah dua. Yang pertama adalah interview,
Dan selanjutnya adalah observation. Kuesioner biasanya agak dihindari karena biasanya agak sulit untuk interviewee yang diinterview atau yang mengisi kuesioner itu untuk menjelaskan semuanya. Cara yang biasanya dipakai adalah interview dan observation. Kemudian dari situ setelah mendapatkan data, lalu dibuat data articulation. Data-data tadi dikumpulkan, satukan, kemudian dilihat linknya, apakah ada hubungannya yang satu dengan yang lain, apakah ini step atau bukan, gitu. Lalu dikembangkanlah menjadi job desk. Data yang dibutuhkan adalah aktivitas pekerjaan. Bagaimana, mengapa, kapan aktivitas tersebut dilakukan, perilaku, berkomunikasi, menulis, memutuskan, dan lain-lain yang dituntut dari pekerjaan. Alat pendukung kerja, tadi ada standar kinerja, kemudian konteks pekerjaan, kondisi tempat kerja, jadwal, apakah kamu safe atau tidak, kemudian persyaratan pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Sikap personal, apakah dia orang yang pandai bicara atau tidak, atau pendiam, dan sebagainya. Ya. Lalu menjadi anatominya job description menjadi seperti ini. Setelah itu baru menjadi anatomi jabatan. Tergantung pada, maka anatomi uraian jabatan tergantung dari area kebutuhan, seleksi dan rekrut, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, kejelasan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan evaluasi jabatan. Untuk kebutuhan itu yang tergantung pada kebutuhannya. Jadi kalau kita ini hanya share ilmu saja ya, pengalaman ya, teman-teman. Kalau yang namanya job desk untuk evaluasi jabatan misalkan, nanti ada nilai-nilai atau uang yang menjadi tanggung jawab dia. Itu salah satu faktor penting dalam evaluasi jabatan. Lalu alat-alat yang digunakan itu juga menjadi faktor untuk evaluasi jabatan. Dengan siapa dia berhubungan, atasan dan sampingnya, untuk internal siapa saja. Lalu kalau untuk evaluasi jabatan juga diperlukan dia kontak person dengan eksternal itu siapa saja. Itu termasuk dalam yang disebut dengan untuk evaluasi jabatan. Untuk seleksi dan rekrutmen misalkan. Kira-kira ilmu yang dibutuhkan itu sampai di mana? Apakah S1 atau S2 itu harus diindikasikan dalam job desk itu, ya. Maka kalau area kebutuhannya seperti ini, maka fitur dalam deskripsi jabatan adalah ya spesifikasi jabatan. Jadi untuk menentukan suatu jabatan diisi dengan S1 atau SMA atau STM saja itu ditentukan oleh job desk-nya dulu, gitu ya. Yang biasanya mencakup untuk kebutuhan seleksi. Nanti ada job desk yang area kebutuhannya memang untuk pelatihan dan pengembangan. Metodenya yang dipakai adalah organization architecture, role cascade, benchmarking, activity map, dan interview. Kita nanti lihat satu persatu. Ya. Kalau kita melihat metodenya, maka kita melihat organization architect-nya. Susunannya seperti apa. Nanti akan role cascade. Siapa di bawahnya siapa, menurunkannya dari mana gitu. Benchmarking, ini melihat ke tempat-tempat lain. Katakan organisasi di perusahaan alat-alat berat itu seperti apa di tempat lain. Kita mencontoh, itu bisa menggunakan benchmarking. Lalu activity map.
bisnis prosesnya digunakan untuk menciptakan job description. Bisa. Lalu interview yang terakhir. Sekarang kita melihat job description formatnya. Contoh job description itu ada yang disebut dengan tugas utama atau tugas utama dalam beberapa konsultan yang saya lihat itu disebut dengan basic function. Jadi kalau setiap jabatan itu pasti punya yang disebut dengan tugas pokok. Tugas pokok itu artinya dari mengapa dia ada di posisi ada diciptakan dalam organisasi itu. Itu yang disebut dengan fungsi atau tujuan pokok jabatan itu. Ya. Selalu ada. Misalkan HRD manager. Mengapa dia ada di situ? Dia harus mengelola yang disebut dengan Human Resources Management yang terdiri dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, sampai pensiun. Seperti itu. Itu adalah tugas pokok. Atau fungsi atau tujuan pokok jabatan. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah di bawahnya itu tugas pokok. Tugas pokok itu tadi, yang misalkan rekrutmen, itu adalah bentuk-bentuk dari tugas pokok. Kemudian penempatan, itu tugas-tugas pokok. Jadi dia perlu untuk melakukan tugas pokok supaya tujuan pokoknya tercapai. Jadi yang di atas itu, yang di atas yang tujuan pokoknya, itu pertanyaannya adalah mengapa jabatan ini ada di dalam organisasi kita. Itu yang disebut dengan tujuan pokok. Nah, kemudian tugas pokoknya adalah tujuan pokok sebetulnya juga, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Atau tugas-tugas pokok ini, katakan biasanya ada 8 maksimal. Semakin, katakan 8 itu maksimal, tidak lebih dari itu. Kemudian kalau tugas pokok ini tercapai, maka tujuan pokok adanya jabatan itu dalam organisasi tercapai. Gambarannya begini, sedikit saya kasih tahu. Tujuan pokok adalah memindahkan orang sakit atau katakan pergi ke Singapura, katakan ini saya beri contoh saja ya, saya beri contoh. Tujuan kita adalah pergi ke Singapura. Sampai di sana dengan selamat. Itu tujuan pokok. Tugas-tugas pokok adalah yang pertama, seseorang itu membuat paspor. Itu wajib. Tugas pokok kedua, membeli tiket. Tugas ketiga, memesan hotel dan mendapatkannya di sana. Keempat, transportasi menuju bandara dan menuju ke hotel. Itu adalah tujuan pokoknya adalah pergi ke Singapura tadi, mencapai Singapura. Kemudian tugas-tugas pokoknya tadi, yang saya sebutkan ada 4 atau 5 tadi. Dari sini, kalau uraian jabatannya seperti itu, jelas hanya tugas-tugas pokok seperti itu not performance based namanya. Belum. Saya ada kesalahan sedikit dalam artian tadi dia hanya menguraikan, membeli tiket, katakan itu, ya. Nanti saya jelaskan untuk yang performance based seperti apa contohnya. Ya, ini ada tambahan dan sebagainya, itu contoh ini, contoh yang non base ya, teman-teman ya. Contoh yang non base tugas pokok misalkan. Atau yang ada di situ tertulisnya seperti itu. Menugaskan dan mengarahkan kepada para kepala bagian dan lingkungan biro umum untuk menyiapkan data, lakip, dan renja di bagian masing-masing. Jadi itu kan hanya aktivitas sebetulnya. Menugaskan dan mengarahkan kepada kepala bidang dan di lingkungan dinas untuk menyiapkan data ini di masing-masing bagian. Itu aktivitas bentuknya.
Mari kita lihat bagaimana bentuknya yang performance, yang performance base. Nah, ini yang performance base itu bentuknya seperti ini. Saya bacakan yang accountability di situ. Ada principle accountabilities itu yang disebut dengan tugas pokok tadi, teman-teman. Ya, tugas pokok. Jadi karena di situ tidak bisa dibaca, saya bacakan. Tugas pokok yang pertama itu nomor 4 di situ adalah contoh kesiapan stok batu bara. Tugasnya adalah memastikan tersedianya stok batu bara yang sesuai dengan spesifikasi dari pembeli. Salah satu tugas dia. Kemudian kalau supporting action-nya ada yang harus dia lakukan, action-nya apa? Memeriksa kuantitas dan kualitas stok batu bara yang tersedia. Melakukan koordinasi dengan divisi Mine Facility Operation dan perusahaan XX sehubungan dengan kekurangan stok batu bara. Melakukan koordinasi dengan divisi Mine Technical Service hubungan dengan kualitas stok batu bara. Lalu yang membuat ini menjadi performance base adalah kolom ketiga, measurement. Jadi ada ukurannya, ada target. Contohnya adalah kualitas batu bara. Ya, lalu ketersediaan stok itu sebagai alat ukur untuk menilai. Yang disebut performance tadi. Jadi kalau kualitas batu bara tidak sesuai, itu kesalahannya pada dia. Tapi ada kemungkinan kualitas batu baranya ternyata tidak mesti 100% terpenuhi. Ada toleransinya. Katakan akan menjadi SP1 atau surat peringatan 1 kalau kualitas batu baranya di bawah 89% misalkan. Kalau 90 sampai 100 masih oke. Itu menjadi measurement. Orang tahu, oh saya harus mencapai itu. Maka itu yang disebut dengan performance base atau ketersediaan batu bara. Kalau batu baranya kurang dari 2% saja, itu masih memenuhi, katakan memenuhi kinerja atau job performance. Tapi kalau sudah di atas 2%, dia akan mendapatkan teguran atau mendapatkan peringatan. Nah, seperti itu yang disebut dengan performance based job desk itu seperti itu. Performance based job description tadi sudah saya jelaskan ya kepada teman-teman. Sekarang kita melihat lebih detail lagi untuk itu. Performance based job description itu yang pertama yang dilakukan adalah kalau common database gathering itu biasanya dia input sawi, daging dan sebagainya, lalu proses activity-nya, lalu output-nya apa. Tapi kalau yang disebut performance based data gathering itu justru mencarinya output-nya dulu. Bukan input-nya. Jadi yang ditanyakan adalah hasilnya apa? Ini untuk apa? Kok mesti muncul Anda mengerjakan ini untuk apa? Jadi kalau kita sedang menginterview seorang pegawai, kita akan tanya, apa yang Bapak lakukan setiap pada waktu jam 7 sampai jam 4? Kemudian dia mengatakan, katakan jam 7 sampai jam 8 katakan. Saya mengecek email yang masuk. Email yang masuk dari mana saja, kemudian lalu apa yang diharapkan dari pengecekan email seperti itu? Itu yang disebut output. Kemudian baru prosesnya, lalu kemudian inputnya. Itu yang disebut dengan performance based data gathering. Ya. Jadi yang dicari outputnya dulu. Ketika pengalaman saya menulis job description untuk seorang operator, katakan di ATC. ATC itu yang mengendalikan pesawat itu. Yang pertama adalah saya harus tahu kapan pesawat dari tempat lain akan lewat. Saya mesti ngecek. Tujuannya apa? Saya tanya dulu. Tujuannya apa? Outputnya apa? Kalau saya tahu kapan dia
lewat atau berangkat dari, kemudian dia lewat di daerah saya, sebelum dia kontak, saya mencoba untuk kontak dulu, misalkan begitu. Itu yang disebut dengan output result. Oh, jadi dia tidak mau kelewatan, dihubungi dulu atau ada pesawat lewat, tapi Anda tidak mendapatkan informasi. Misalkan seperti itu yang disebut, dikatakan di rumah sakit ketika saya menginterview perawat. Apa yang Anda lakukan? Pertama kali saya akan melihat perintah dari dokter. Untuk apa? Tujuannya apa? Hasil akhirnya apa? Supaya pasien ketika saya masuk safe, saya bisa melanjutkan treatment untuk pasien itu. Jam berapa saya harus memberi obat, jam berapa saya harus memandikan. Nah, itu tujuannya. Prosesnya seperti apa? Black. Kemudian selanjutnya ditanyakan. Ketika Anda melakukan data gathering, itu yang paling umum adalah penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, penyusunan SOP, pengembangan bawahan, pelaksanaan safety. Itu pada umumnya seperti itu, data gathering itu. Jadi ini penyusunan rencana kerjanya seperti apa, penyusunan anggarannya seperti apa, penyusunan SOP-nya seperti apa, pengembangan bawahan seperti apa, pelaksanaan safety seperti apa. Biasanya itu adalah tugas-tugas yang ditanyakan atau yang ingin kita cover. Ya, ingin kita tanyakan. Oke. Jadi berapa anggaran yang Anda dapat? Critical points in performance-based description adalah basic job purpose. Ini nanti basic job purpose. Purpose of the job atau tujuan utama dari adanya jabatan itu. Merupakan cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas, memberikan gambaran umum tentang kompleksitas jabatan. Lalu selanjutnya setelah kita tahu basic job purpose-nya, kita mencoba mencari accountability. Accountability itu yang kalau tidak tercapai apa akibatnya atau tercapainya itu dalam bentuk seperti apa. Di dalam rumah sakit, misalkan seorang dokter, accountability-nya adalah memeriksa 60 pasien dalam 1 hari. Katakan begitu. Itu berarti dia sudah dianggap berguna bagi organisasi. Kalau banyak pasien yang menghindari dia sehingga dia hanya 17 pasien gitu, dia tidak dipilih oleh pasien untuk berobat ke dia, itu diragukan accountability-nya seperti itu. Itu yang disebut accountability, ya. Accountability itu mencakup role-nya, objektifnya, activities description-nya, kemudian measurement-nya. Itu yang disebut accountability. Jadi 2 poin atau 2 bagian ini itu harus dibuat sedemikian jelas untuk membuat performance-based job description. Oke. Kalau Anda membuat kalau kita membuat job description yang dalam artian performance-based, basic formatnya itu selalu dengan kata kerja. Ya, seperti ini nih. Basic format 1 itu seperti ini. Ini yang 1, 2 boleh dipilih saling melengkapi, boleh ambil yang 1, boleh ambil yang 2, terserah. Tapi selalu mengandung unsur itu. Maka selalu ada kata kerja, how verb, kemudian what nouns, work object, why verb, kemudian what adjective and noun and result. Jadi end result-nya itu yang kuncinya. Diakhiri seperti itu. Contoh, melaksanakan kegiatan pengkajian kontrak, itu verb, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum berkaitan dengan pelaksanaan operasional perusahaan, itu juga verb dan what noun atau work object. Tapi ini masih disebut how verb atau kata kerjanya.
mengawasi proses litigasi dan kepatuhan perusahaan, lalu agar sesuai dengan terhadap regulasi pemerintah. Itu yang disebut dengan word noun tadi, work object. Supaya apa? Untuk memastikan bahwa setiap kepentingan perusahaan terlindungi hukum. And resultnya adalah secara berkelanjutan. Atau kalau disebut dalam kata yang sederhana, verbnya apa? Lalu how to do that? Yang ketiga, kemudian end resultnya apa? Jadi melaksanakan kegiatan pengkajian kontrak dan sebagainya itu agar sesuai terhadap regulasi pemerintah, itu caranya how, ya, what verb, ada kata kerjanya apa, lalu bagaimana mengerjakannya, end resultnya apa? Memastikan bahwa setiap kepentingan perusahaan terlindungi hukum secara berkelanjutan. Itu format 1. Ya. Format 2 juga begitu juga, sama. Tapi ini dibalik. Why verb? Memastikan bahwa setiap kepentingan perusahaan terlindungi hukum secara berkelanjutan, itu lalu what adjective and noun and result, dengan cara melaksanakan kegiatan pengkajian kontrak dan ini sampai selesai agar sesuai terhadap regulasi pemerintah. Jadi orang yang memegang jabatan ini, begitu ada kesalahan atau perusahaan ternyata tidak comply to the law, maaf, itu kesalahan ada pada dia. Karena end resultnya adalah semuanya comply to the law. Gitu. Nah, dalam penulisan biasanya kita memakai yang pertama yang saya kasih contoh tadi. Why verb, adjective and noun and result, how verb, kemudian what noun atau work objective. Contoh. Untuk pekerjaan. Tugasnya apa? Role-nya apa? Memastikan keluhan operasional proyek ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi ada yang disebut dengan keluhan-keluhan dari operational project. Itu harus ditangani. Aktivitasnya apa? Mempelajari berbagai keluhan operasional yang diterima dan site maupun klien yang lain. Misalkan seperti itu. KPI-nya apa? Yang saya sebutkan tadi, end result-nya apa? Atau hasil akhirnya untuk menjadi pengukuran kita, apa? Sekian persen keluhan pelanggan yang terselesaikan tepat waktu. Tidak boleh 100%, tapi boleh misalkan hanya 95-99% itu masih bisa diterima. Dia meet standar atau meet the requirement kalau mencapai 95-99. Kalau 100% menjadi exceed requirement, exceeding. Kalau di bawah 95 itu below requirement. Nah, itu menjadi KPI kita. Nanti role description-nya ditulis seperti ini. Biasanya dalam memilih kata kerja itu orang-orang yang di posisi strategik itu kata kerjanya berbeda dengan orang yang disebut dengan doers atau pelaku pekerjaan itu. Kalau misalkan seorang manajer biasanya dia menggunakan kata-kata plan, itu yang di tengah itu, menggunakan organize, menggunakan kata control, evaluate, coordinate, dan sebagainya. Untuk pekerja-pekerja yang melaksanakan pekerjaan, itu biasanya menggunakan kata-kata yang lebih doer, yang lebih istilahnya executable. Distribute, collect, process, provide, operate,
ya, membagikan, mengumpulkan, mendistribusi, menyampaikan, membuka, dan sebagainya. Itu dari bentuk-bentuk kata kerjanya. Oke, lanjut. Nah, semakin kita kaya dengan kata kerja, ini dalam sebuah kamus yang disebut dengan Job Description Dictionary, itu memang ada listnya. Bukunya sangat tebal dan dia mempunyai daftar kata-kata untuk eksekutif, untuk manajer, untuk middle management, kayak supervisor dan section head, lalu ada yang operator dan untuk teknisi-teknisi itu. Jadi ini yang sama dengan yang tadi, contoh kata untuk tugas manajerial itu untuk planning, misalkan merencanakan, merancang, mengembangkan, organizing, mengkoordinasikan, membagi, actuating, membina, mengarahkan, melaksanakan, controlling, mengevaluasi, memeriksa, dan sebagainya. Ini pada level-level yang melakukan POAC tadi, POAC tadi. Kalau pekerja yang biasa, yang dalam artian pelaku pekerja itu tidak ada planningnya, dia mungkin hanya controlling, mungkin hanya doing something gitu. Ya. Kemudian measurement criteria. Performance measurement, a performance measure is an indicator by which a company can tell if a performance objective is being achieved. Jadi ada kriterianya yang tadi saya katakan, sekian persen kamu masih bisa diterima, can be achieved. Oke, kamu terima, can be considered as meet the requirement. Itu sampai di sini dasarnya. Maka kita menggunakan kriteria VS SMART tadi, V SMART, valuable, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Bisa juga Key Performance Indicator, measurement kriteria atau KPI itu menyangkut cost, time, quantity, quality, human reaction. Cost tentu saja tidak boleh melebihi sekian. Time, waktunya sekian. Quantity, saya pernah punya pengalaman untuk seorang supervisor di sebuah, waktu itu ada di mesin untuk pembuat garment ya, sebuah di perusahaan itu, dia harus bisa menciptakan, katakan dalam waktu 1 hari, yang jelas rokok lah itu, dalam 1 hari dia menghasilkan sekian, itu yang disebut time measurement, quantity measurement, ya, quality, ini semua menjadi satu. Kemudian juga ada KPI yang berhubungan dengan safety. Lalu pada waktu kita mengumpulkan data-data tadi, kita punya kuesioner. Kalau menggunakan kuesioner, itu punya kecenderungan orang sulit untuk mendeskripsikan pekerjaannya. Orang sering enggan untuk menulis. Orang sering enggan atau kesulitan memilih kata atau kalimat. Untuk benchmark, itu organisasinya belum tentu fit sama. Meskipun kelihatannya produknya sama dan kemudian bentuknya sama, jumlah orangnya sama, tapi kadang-kadang sistem atau prosesnya berbeda. Maka dalam melakukan benchmarking ada beberapa kelemahan. Bentuk organisasi yang berbeda mungkin tidak mudah menemukan posisi yang benar-benar sama. Format penulisan job description-nya juga berbeda dan penggunaan istilah yang berbeda juga. Maka yang biasanya kita memakai interview yang meskipun punya kecenderungan atau tantangan, itu kecenderungannya orang sulit untuk menjabarkan pekerjaannya. Tapi kita bisa bantu dengan pertanyaan. Informasi yang diterima untuk beberapa orang cenderung melebar dan beberapa cenderung minim. Ada yang suka ngomong, ada yang tidak. Kemampuan bicara secara sistematis, itu kesulitan juga. Interview enggan untuk menyampaikan informasi kecenderungan atau cenderung untuk meminta masukan. Penerimaan interview terhadap interviewer dengan
mempertimbangkan skill dan level senioritasnya. Kalau yang ditugaskan interviewernya lebih muda dan jabatannya lebih rendah, itu pernah terjadi juga. Karena ini kan sebenarnya ada semacam special assignment untuk orang-orang tertentu melakukan interview untuk membuat job desk. Ternyata jabatan dia lebih rendah dibandingkan yang diinterview. Ini ada keseganan seperti itu. Untuk analis seperti kita yang pelajar, kalau kita mau mencoba untuk menulis job description, challenge-nya atau tantangannya adalah kemampuan job analyst dalam menggali data. Tapi saya langsung memberikan tips ya. Kita mengenal apa yang disebut dengan learning curve. Learning curve itu pada awalnya ketika kita menanjak, waktu kita menginterview pertama kali itu namanya menanjak, dalam posisi menanjak kita, itu bisa 1 hari menginterview 1 orang, datanya sangat minim. Terpaksa kita menginterview beberapa kali. Tapi harus diingat bahwa itu adalah pengalaman, lama-lama karena pekerjaan itu berpola, maka kita akan sampai pada titik klimaks, di mana kita menguasai semuanya. Tahu kalau pekerjaan untuk ditanyakan ini, hubungannya dengan ini kelihatan sudah. Lalu akan Anda alami adalah learning curve-nya turun. Maka Anda akan mendapatkan dalam 1 hari yang tadinya mungkin membuat 1 job description hanya membutuhkan waktu 3 hari atau 4 hari, mungkin dalam 1 hari Anda sudah bisa mengumpulkan data. Setelah melalui learning curve tadi, Anda akan bisa memperoleh 1 hari itu 3 job desk atau 4 job desk. Itu pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang dalam satu tim dengan saya pada waktu itu. Kematangan job analis dalam berinteraksi, memotivasi, menginterview untuk berbicara. Pertanyaannya harus open-ended question. Tapi kalau memang interviewinya yang diinterview itu sulit ngomong, ya boleh kadang-kadang memakai close question. Melakukan sintesa terhadap banyaknya informasi yang didapat. Ya, jadi coba apakah ini sama atau tidak? Apakah ini satu jalur atau langkah yang berbeda gitu. Yang selanjutnya menggali data dari sumber yang tidak menguasai pekerjaannya. Itu tantangan juga. Waktu melakukan sintesa terhadap banyaknya informasi yang didapat, itu kita juga kembali ke learning curve. Maksudnya itu ini masih satu langkah ini sebetulnya gitu. Kita bisa tahu karena pengalaman kita ya. Lalu tantangan berikutnya adalah menggali data dari sumber yang tidak menguasai pekerjaannya. Ya kalau dia masih 3 bulan di satu tempat, jangan diinterview untuk job desk. Kita menginterview atasannya. Interview menggunakan sesi interviewee menggunakan sesi interview untuk mengekspresikan keluhan. Nah, ini harus hati-hati. Kita mesti cut dia kalau dia mengeluh. Baik Pak, karena waktu kita dan waktu dia juga. Kalau dia mengeluh kemudian kita dengarkan agak bahaya. Oke. Lalu interviewee merasa dinilai. Maka pada tantangan ini job analyst mesti menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan gaji, ini tidak ada hubungannya dengan promosi. Itu harus dijelaskan. Ya. Perubahan struktur organisasi dan proses bisnis. Ini yang biasanya datanya menjadi tidak jelas. Maka kita mesti menjelaskan dulu, kita mesti menguasai struktur organisasinya, kita mesti menguasai proses bisnisnya, ya. Sehingga kalau ada perubahan, kita tahu bahwa ini ada perubahan, bisa konfirmasi ke posisi yang lebih tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan atau sanggahan, boleh juga. Saya boleh bertanya, Mbak Ririn? Oh, boleh. Silakan Kak Yuti. Silakan. Pak Tri, saya ingin menanyakan kaitannya dengan job desk, kemudian diturunkan untuk ke KPI-nya itu gimana ya Pak Tri ya prosesnya ya, cara ininya.
Baik, terima kasih Kak Epi. Silakan Pak. Untuk menjadikan sampai ke KPI, job desk itu dilihat misalkan yang pertama ya, Mhm. yang pertama itu perlu kita lihat cost-nya berapa. Yang dapat, katakan dia punya wewenang cost-nya berapa. Hmm. Misalkan dia seorang section head ya, atau Ya, seorang manajer gitu. ya. Dia mempunyai, katakan, dana atau persetujuan untuk proyeknya dia, itu katakan X atau katakan 1 miliar tertentu. Mhm. Sudah diusulkan dan disetujui, maka ini cost ini mesti habisnya sampai berapa persen untuk dikatakan dia achieve the KPI. Hmm. Katakan dia bilang, oke 1M. Dia mungkin targetnya ya 95 Hmm. sampai 100%, katakan begitu, karena dia sudah minta, kemudian dia bertanggung jawab untuk itu. Maka dia sudah punya program, dia sudah punya cost, lalu bagaimana dia mengeksekut? Dalam 1 tahun ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua itu 3 bulan sesudah itu, pertemuan ketiga mungkin untuk melihat lagi kemajuannya, pertemuan keempat di akhir Desember. Cost kamu rendah, ini kemana? Pekerjaan kamu apa saja? Hmm. Lalu, ternyata saya itu sakit. Selama 3 bulan saya diopname. Ya sudah, oke. Lalu mungkin juga bisa melihat leadership-nya dia. Kok kamu sakit? Ya. Kok kamu sakit? Kok kamu lalu tidak mengerjakan? Apa divisi ini tergantung sama kamu saja? Nah, leadership-nya dia nilai. Dilihat bagaimana dia membagi tugas. Bisa. Atau time consuming-nya. Kuantitinya dia pakai. Katakan kuantitinya. Ketika dia tidak mencapai cost-nya itu, karena tadi kan time consuming-nya tadi ya, karena dia sakit dan sebagainya. Kemudian kuantitinya. Sebetulnya Pak, saya mencapai 100%. Hanya proyeknya yang berbeda. Gitu. Wah, Hmm. ini di awal bulan, Bapak kan sudah tahu bahwa ini di awal bulan, 3 bulan pertama saya sudah mengusulkan untuk ini. Dan Bapak sudah setuju. Oh iya, ya. Berarti tadi yang tidak tercapai tadi, oke, bisa. Lalu dipertimbangkan itu menjadi KPI. Begitu, Mbak. Hmm. Nah, Uh, selain kita lihat dari otoritas pengelolaan dana ya Pak ya, itu bisa apa lagi yang diturunkan menjadi KPI untuk mengukurnya itu Pak? safety. Safety bisa. Oh, safety. Ya, katakan dalam departemen kamu tidak ada kecelakaan kerja. Hmm. Oke. Ada kecelakaan kerja tapi minor. Hmm. Boleh dikatakan karena misalkan tempatnya berisiko. Kecelakaan kerja minor 2, tapi 0 fatality. Oke, itu bisa. 1 Hmm. safety. Yang kedua, absenteeism. Hmm. Bisa menjadi KPI. Lalu menjadi berapa kali meeting. Itu bisa menjadi KPI. Oke. Kalau meeting mungkin terlalu ringan untuk dicapai. Tapi Hmm. biasanya tadi kalau saya lihat sih cost, safety, kemudian konflik, ya, Pengelolaan konflik tim ya. pengelolaan konflik tim atau keluhan timnya itu bisa Hmm. juga bisa menjadi KPI. Kalau misalnya dia mampu pengambilan keputusan strategis itu bisa juga ya? Uh, KPI harus terukur, Mbak. Oh, harus terukur ya. Pengambilan keputusan yang bagaimana itu harus tercermin dalam proyeknya dia, dalam relasinya dia, dalam keluhan, misalkan begitu. Misalkan begini, Oke. rekrutmen, misalkan nih,
KPI untuk tahun ini, kamu harus merekrut 10 orang, misalkan begitu. Ya. Lalu ternyata hanya tercapai 5. Berarti itu menjadi analisa kita. Mungkin jangan-jangan pengambilan keputusan dia itu jelek. Tapi bukan KPI-nya keputusan yang diambil. Mungkin nih karena dia hanya dapat merekrut 10 tapi hanya dapat 5. Dia mengeluh. Ya. Pak, banyak tantangan dari lokasi setempat karena harus diambil tenaga kerja dari bumi putra atau asalnya dari situ, misalkan lokal Ya. gitu. Padahal tidak ada yang kualifikasi. Maka Putra saya daerah maksudnya ya Pak? apa? Dari putra daerah misalnya harus Dari cari. putra daerah. Maka saya tidak mau merugikan perusahaan ini dengan mengambil orang di bawah spesifikasi. Maka saya putuskan kepada, katakan nih pemerintah lokal, bahwa Pak, kalau Bapak memaksakan ini kami nggak bisa. Maka saya tunda rekrutmennya. Boleh. Nah, itu berarti kan dia mengambil keputusan dari situ. Tapi pengambilan keputusan sendiri bukan menjadi bentuk dari Oke. KPI. KPI-nya yang bisa diukur Ya. KPI-nya berapa? Ya. Ya. Paham Pak. Ya, Oke. begitu. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama. Terima kasih, Berarti teman-teman ada yang ingin Sama-sama Pak Ira. teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ini teman-teman ini mau menulis job desk atau mau hanya mengetahui menurunkan job desk menjadi KPI atau apa tujuannya? Pak, saya di kantor kami juga job desk sudah ada, masing-masing manajer atau direktur menurunkan job desk apa yang menjadi kebutuhan staf di bawahnya. Cuman saya ingin melihat kami juga sudah memiliki KPI. Cuman apakah KPI yang kami misalnya berlakukan sekarang itu sudah sesuai standar gitu Pak. Nah, tadi misalnya saya dapetin informasi dari Pak Tri kan sangat ngebantu ya. Oh harus dilihat misalnya bisa dilihat dari safety-nya juga bisa dilihat. Nah itu yang baru buat kami, itu informasi baru. Itu aja sih Pak. Baik, oke. Ya tentu saja kalau tadi ya misalkan cost, sebetulnya cost itu tergabung dalam bentuk operasional. Misalkan cost-nya under atau tidak, lalu banyak program tidak bekerja, tidak dapat dilaksanakan atau tidak, itu bentuk operasional. Gitu ya. Jadi operasional, lalu safety, itu, lalu relation, itu bisa menjadi tanggung jawab. Patri, Mbak Ririn, izin mungkin sebelum kita lanjut sesi diskusi, aku mau izin ini ya, mau foto dulu sebagai dokumentasi kami. Jadi teman-teman dimohon menyalakan kameranya. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Bukan Baik. pemilihan umum ini ya, nggak ada pemilihan umum. Baik, silakan dilanjut teman-teman. Mungkin ada yang bertanya dari Kak Etik, Kak Ahmad. Silakan. Jadi pengalaman saya ketika saya membuat job desk itu yang beda sekali dengan saya menggunakan Hey Management Consultant waktu itu. Jadi ya beda sekali dengan job desk sebelumnya, karena job desk sebelumnya itu hanya aktivitas. Misalkan seorang HR manager itu hanya katakan menyediakan data untuk manajemen dalam bentuk yang praktis. Nah, menyediakan data ini untuk apa kita nggak tahu. Maka begitu kita memakai metode yang terutama yang kami punya yang di IP Insan Performa Consultant itu harus ada tujuannya setiap langkah sehingga pekerja itu tahu ini hasilku ini ya. Waktu itu saya sebagai job analyst di perusahaan, lalu ternyata saya bisa menghasilkan 37
job desk dalam waktu 1 bulan. Itu wah, ternyata saya bisa gitu. Karena learning curve gitu. Tadinya kan hanya gampang membuat job desk itu kalau di perusahaan-perusahaan swasta Indonesia itu gampang, hanya list aktivitas saja. Begitu pindah ke IPC ini atau pindah ke metode lain yang lebih performance based, mereka mesti setiap langkah yang kamu lakukan mesti ada tujuannya. Tadi yang disebut dengan end result tadi. Nah, itu yang membuat perbedaan. Bukan list of activities. Ya, gitu. Memimpin rapat itu bukan job desk, bukan tugas pokok. Memimpin rapat mingguan itu untuk apa? Kenapa mesti harus diadakan itu? Gitu. Ya. Lalu job desk untuk evaluasi jabatan. Jadi job desk yang untuk mengevaluasi jabatan dalam bukunya, dalam pedomannya yang dilakukan oleh IPC itu adalah dilihat dari persyaratan kerja, ya, atau job specification atau person specification. Jadi kalau jabatan itu katakan dalam job desk-nya itu mengatakan memastikan tersedianya stok batu bara. Itu. Lalu bisa dilihat apakah ada ilmunya? Apakah ada ilmunya untuk memastikan stok batu bara itu yang memenuhi spesifikasi? Katakan dia lulusan D3 untuk bagian analis, bagian lab. Bisa nggak itu? Nah, kalau bisa, maka nanti pada waktu evaluasi, itu ada angkanya khusus. Ada angkanya yang menyatakan bahwa, oh D3 cukup. Atau kalau dia perlu S1 ya S1. Lalu nanti ada yang disebut know-how-nya itu, penilaian terhadap know-how, muncul. Kalau D3 atau S1 itu angkanya katakan know-how-nya 152. Kemudian faktor berikutnya adalah problem solving-nya. Apakah dia mesti memecahkan problem tertentu yang dibutuhkan? Ada nilainya lagi. Lalu accountability-nya, ada nilainya lagi. Digabung, katakan hasilnya 264 misalkan begitu. Nah, ini kalau 264 itu masuk grade berapa? Katakan grade 7 untuk skala dari range dari golongan 1 sampai golongan 12. Dia ada grade 7. Grade 7 dihubungkan dengan skala upah. Skala upah minimumnya berapa, midpoint-nya berapa, lalu maksimumnya berapa. Maka untuk rekrutmen, begitu saya merekrut D3 untuk lab analis, begitu saya tahu bahwa dia adalah lulusan lab analis D3 dan kemudian problem solvingnya ternyata dia memenuhi syarat, maka jabatan itu, bukan dia ya, jabatan itu masuk ke kategori 7, gajinya minimum 1 juta, maksimum 3,5 juta, misalkan seperti itu. Maka rekrutmen akan tahu, oh, cari orang yang memenuhi syarat itu dan kemudian ditawarin gajinya dengan minimum berapa, maksimum berapa. Begitu. Itu job desk yang dapat digunakan. Untuk training juga begitu. Job desk bisa dilihat untuk training. Dari ini mana yang bisa didapat pada waktu sekolah atau mana yang tidak dapat. Waktu sekolah tidak dapat dan dia harus dikembangkan. Contoh menggunakan Artemis. Seorang project management dulu ketika masih old fashion ya. Karena saya sudah pensiun lama, jadi dulu saya pakai Artemis. Apakah Artemis itu diajarkan di
kuliah atau tidak? Oh, ternyata tidak. Maka dia perlu training Artemis. Lalu estimasi, mengestimasi proyek itu juga ternyata tidak diajarkan di sekolah. Maka perlu diajarkan. Maka ada training yang namanya project management muncul dari analisa tadi. Ya. Oke. Makasih. Sudah Makasih. tidak ada pertanyaan. Mungkin sebelum aku tutup, ada closing statement dari Patri. Tidak ada. Terima kasih. Sudah cukup. Ririn mungkin? Beririn. Oke, baik. Aku ucapkan terima kasih kepada Patri atas pemaparannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Ririn. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi ke-6 pelatihan pada hari ini. Kalau begitu, saya tutup sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan sampai bertemu di kelas besok semuanya. Terima kasih. Terima kasih, semua. Mbak Terima kasih, Ririn. Patri. Terima kasih Bu Mbak Maya, Bila. Mbak Tri, Mbak Bella, Mbak Mbak Sairi Ririn. semuanya.